Dia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, dan bersama Clement dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti dalam liturgi awal kita dikatakan bahwa damai sejahtera itu kata yang akrab di telinga orang Kristen. Sering kita dengar damai sejahtera, akrab di telinga kita. Tapi bagaimana kenyataannya? Apakah dalam hidup kita ada damai sejahtera? Ada? Belum tentu katanya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Kenapa itu, Pak? Manusia biasa, nggak luar biasa. Ya, saudara-saudara, banyak alasan. Kenapa? Kok damai sejahtera seringkali cuma di mulut, dalam kenyataannya seringkali nggak ada. Orang seringkali mengatakan bagaimana mau damai sejahtera, di rumah ribut melulu, ya, rame, ya. Perang di Gaza itu kalah sama ramenya di rumah. Tuh roket-roket yang keluar dari mulut itu lebih dahsyat dari roket Israel dan Hamas. Tiap hari diterbangkan itu roket dari mulut. Semuanya kena. Ya. Bagaimana mau damai di rumah, mau ada sejahtera. Ya. Gak beres satu masalah belum selesai, muncul yang lain. Maka seringkali saudara-saudara kita disebut orang-orang jarum super. Hebat ya, jarum super. Apa itu? Ya, orang-orang yang jarang di rumah. Jarum jarang di rumah. Super, apa itu? Ya, apa itu? Suka pergi. Rasanya lebih enak di luar rumah daripada di rumah. Anak-anak juga begitu.
Di rumah rasanya aduh, orang tua ribut melulu, orang tua ngatur melulu, gak boleh ini, gak boleh itu. Maka banyak generasi-generasi yang jarum super, bukan generasi super, bukan keluarga super, tapi jarang di rumah, ya, suka pergi, lebih suka di luar rumah. Karena itu kalau dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kita bilang ya memang benar. Itu mah di luar akal pikiran kita. Itu sesuatu yang jauh. Itu mah cuman impian, itu mah ilusi. Benar? Benarkah begitu? Tapi kenapa Paulus mengatakan damai sejahtera melampaui segala akal dalam Kristus? Saudara-saudara, kita semua tentu dulu mengalami apa yang namanya krisis pandemi COVID, ya. Di tahun 2020-an itu udah mulai kacau, ya. Kacau di mana-mana, saudara-saudara. COVID itu menghancurkan sendi-sendi kehidupan pribadi, keluarga, gereja dan masyarakat dan negara. Suatu ketika saudara-saudara ada sebuah keluarga di mana suaminya udah belasan tahun bekerja, tiba-tiba oleh perusahaannya di PHK. Bayangkan, anak masih kecil-kecil, ya, belum selesai sekolah, tapi sudah kena PHK. Panikkah kita kalau kita mengalami hal itu? Banyak waktu itu saudara-saudara, keluarga-keluarga yang panik. Bagaimana tidak, penghasilan tiba-tiba putus. Tapi seorang ibu memberikan kesaksian. Ketika itu mereka sekeluarga tidak panik. Mereka percaya akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan memang mereka berhasil melewati masa-masa berat itu. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Kenapa ada orang-orang di dalam masalah, dalam kehidupan yang berat masih punya damai sejahtera? Kenapa bisa begitu? Apakah tabungannya di bank MM-an? Apa yang membuat mereka tetap tenang? Ya? Iman. Imannya kepada Tuhan. Memang saudara-saudara, seringkali masalah-masalah kehidupan yang berat membuat iman terpuruk. Tapi ketika iman bisa terjadi, iman bisa terjalin kalau tiap pribadi punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup itu pengalaman iman yang perlu kita amini. Kalau kita masih ada, masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa berada bersama keluarga, itu penyertaan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan sesuatu yang di luar akal. Memang di luar akal betul, karena itu ada damai sejahtera itu adalah pemberian Allah, bukan usaha manusia. Allah yang memberikan lewat pengalaman hidup, lewat pengalaman iman. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus ketika menuliskan surat Filipi ini, saudara-saudara, surat Filipi dikenal juga sebagai surat apa? Surat, siapa yang pernah dengar? Hanya dalam surat Filipi kata bersukacitalah lebih dari 10. Karena itu ada yang bilang surat Filipi itu surat sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekalipun orang, saudara-saudara, punya alasan bermacam-macam untuk bersukacita. Paulus ketika menuliskan surat Filipi, dia ada di dalam penjara. Bayangkan, di dalam penjara dia masih merasakan sukacita.
bisa menghibur orang lain, menghibur jemaat Filipi. Jemaat Filipi waktu itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan di sini baik-baik saja ya. Ada yang ribut di dalam, pelayan-pelayan saling ribut. Ada pengajaran-pengajaran palsu. Ya, yang namanya ribut dalam pelayanan itu apa Pak? Wajar, kurang ajar Pak. Orang seringkali memaafkan, menerima, wajarlah kan masih berlindung aja di balik kata itu. Pelayanan itu anugerah, bukan mau-maunya kita, tapi Allah yang memilih dan memberikan kepercayaan supaya saling melayani. Katanya namanya juga pelayan. Kenapa tingkah lu kayak bos? Maunya ngatur mulu, menang sendiri. Ya tentu aja rame terus ya. Jadi jangan suka berlindung di balik, namanya juga manusia. Yang bilang lu malaikat siapa? Yang namanya pelayan itu kerjanya melayani, bukan sok-sokan jadi bos, jadi penguasa. Orang suka salah tingkah, orang salah pola. Kalau udah jadi penatua ya di sini butuhnya. Penatua lah jadi ketua ketuaan gayanya. Lalu berubah. Tadinya sebelum jadi penatua, kalau di depan baik ya, salaman mukanya ceria. Udah jadi penatua, buang muka, biar dipatok ayam tuh muka. Jadi nggak heran kalau ribut melulu. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan, sebagai keluarga, gereja pun adalah keluarga Allah. Berbuat dan bersikaplah seperti Tuhan Yesus. Yang dikerjakan oleh Yesus senantiasa adalah mendamaikan, mencari dan mewujudkan hidup damai. Yesus gak pernah cari ribut. Memang dia suka ada kadang-kadang dia bentrok dengan Farisi, imam kepala lah, ya. Tapi demi kebenaran, bukan untuk menunjukkan kekuasaan. Bersikaplah seperti Kristus. Daripada cari ribut, mendingan cari damai. Hal-hal yang memang tidak perlu diributkan, gak usah lah. Yang kecil-kecil gak usah diributkan. Jadi masalah. Wujudkanlah saudara-saudara kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati. Seberapapun penghasilan suamimu, istrimu, hargai itu. Ya, memang tidak jarang ada suami istri yang bekerja. Zaman sekarang itu biasa ya Pak ya, suami istri bekerja. Kadang-kadang istrinya gajinya lebih gede, ada tuh. Tapi ya jangan terus kemudian gede kepala. Tetaplah saling menghargai. Sebab suami adalah kepala. Ketika perjalanan hidup, ya awalnya waktu masih pacaran, semuanya kelihatan cocok ya. Si perempuan kalau makan bakso ya itu cabenya dibasoin. Iya, cabe segitu banyak sambal dibasoin. Lain sama yang pria, baksonya disambelin. Tapi demikian yang sambal dibasoin tetap dimakan, pulang murus. Itu demi dicocokin. Udah jalan sekian tahun rumah tangga, yang tadinya cocok jadi
Itu semua terjadi kalau kasih itu udah hilang. Kasih yang dari awal itu sudah hilang. Jangan harap di rumah tangga ada damai. Pulang ke rumah itu suasana udah panas. Gak enak. Ya, anak-anak mengharapkan papanya jangan pulang-pulang. Ada yang begitu. Takut. Kalau papanya pulang, aduh galaknya. Tuh herder sebelah rumah kalah tuh. Ya, bukan main. Istri kalau suami pulang mendingan jangan pulang. Galaknya luar biasa. Suami juga kalau istri pergi, lamaan deh lu pergi. Yang lama deh. Ya, supaya di rumah sepi. Kalau ada di rumah ada istrinya, radio rusak kalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi mengingatkan supaya mereka mengupayakan kehidupan yang membawa perdamaian, mewujudkan kasih, membangun dan mengupayakan saudara-saudara relasi yang harmonis. Dan itu bisa terjadi kalau relasinya dengan Tuhan baik. Relasi dengan Tuhan baik itu membuat relasi anggota keluarga pun baik. Ketika orang-orang hanya ingat Tuhan ketika susah, dan ketika sukses dia lupa Tuhan, dia lupa diri. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menginginkan supaya mereka jangan kehilangan sukacita dalam keadaan apapun. Mereka boleh mempercayakan hidup dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Setiap bulan Oktober kita merayakan bulan keluarga, terus bulan lain bulan apa? Cuman di bulan Oktober kita perhatiin keluarga, di bulan lain lu gua lah. Kita nih semua tuh dari awal tiap bulan kita ini keluarga Allah. Dipersatukan oleh Allah. Dan biarlah saudara-saudara kita tentu meminta pertolongan supaya kuasa Allah itu yang memelihara dan menolong perjalanan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara, pernyataan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memang tidak dapat kita jelaskan dengan kata-kata. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kita alami. Dan kita tidak menemukan kata-kata yang pas untuk mengakui bahwa memang damai sejahtera Allah itu melampaui akal kita. Karena itu bukanlah upaya kita, bukanlah usaha kita, tapi bagaimana Allah bekerja dengan kasih-Nya, memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, memberikan kepada kita pertolongan dan penyertaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita percaya dan mempercayakan hidup ini dalam kuasa dan kasih Allah, maka Paulus mengatakan jangan khawatir. Kekhawatiran memang seringkali merusak perjalanan hidup kita. Ibaratnya kita pergi nonton bioskop. Ibu suka nonton bioskop? Enggak, Bu. Lagi muda. Iya sama saya juga. Tapi bukan berarti sekarang enggak boleh, Bu. Jalan-jalan lah, nonton bioskop lah. Ya. Ibu suka nonton bioskop? Lebih banyak nonton TV, nggak bayar Ibu. Kekhawatiran itu, ibaratnya kita pergi nonton bioskop, tapi di dalam bioskop kita bilang, kompor mati belum ya? Kompor mati belum ya? Anda serius? Bisa nonton serius nggak? Enggak. Kepikiran, udah dimatiin belum ya lampunya? Udah ledeng dimatiin belum ya? Pintu dikunci belum ya? Pikir terus, khawatir terus. Maka perjalanan nonton bioskop itu nggak ada artinya. Rusak semua. Hidup seperti itu.
Karena dikuasai oleh bermacam-macam kekhawatiran. Lagi jalan-jalan kemana, naik mobil, bersenang-senang, kita mikirin lagi, aduh besok belum bayar uang sekolah nih, belum bayar tagihan kredit nih. Jalan aja, gak usah mikirin yang kredit belum dibayar lah. Andalah pikiran Anda yang merusak, kekhawatiran Anda yang merusak. Anda punya waktu berjalan-jalan, tinggalkan tuh yang kekhawatiran itu. Ya, kekhawatiran itu tidak akan menambah sedepak pun hidupmu. Karena itu menaruh percaya sama Tuhan, belajar menaruh percaya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Saya percaya semua kita mengalami pengalaman iman itu. Kita pernah melewati masa-masa berat. Waktu saya emeritus 10 tahun lalu, saya pikir, waduh ini berat nanti ke depan, bagaimana. Saya kalau udah emeritus pasti jadi pengangguran. Pasti deh di gereja itu udah kayak laskar tak udah gak boleh ikut rapat, mimpin kebaktian umum setahun cuma 3 kali. Tahu JHP apa JHP? JHP tahu JHP? Ya gaji lah gitu, susah amat JHP. Tanya Pak Pendeta, JHP itu jaminan hidup pengerja, ya. Nah itu jauh lah, menurun pisan gitu. Wah nanti kekurangan. Tapi tidak, pelayanan tidak berkurang. Di dalam memang jarang khotbah, tapi di mana-mana kita malah dipanggil. Ini kayak GKI Pulau Mas nih, umur baru kali ini nih. Coba zaman sebelum saya emeritus mungkin nggak punya waktu, tapi sekarang ada waktu. Dan ini pun karena saya apa? Jadi serep. Jadi ban serep. Ya, mestinya kan bukan saya. Ada pendeta yang lain tuh, beliau belum emeritus, jadi sibuk. Kasih yang masih rada-rada pengangguran. Enggak lah. Ya. Dan pengalaman itu membuat kita melangkah dengan tenang. Keluarga kita boleh percaya, Tuhan tetap memelihara. Ya, saudara-saudara, ketika kita melangkah dalam perjalanan hidup ini, cara melawan dan menghadapi tantangan dan rintangan hidup ini hanya bersandar kepada Allah, mempercayakan pertolongannya. Tidak sedikit Dia telah menolong kita, tidak sedikit Dia membantu kita, walau tidak seperti pas yang kita perlukan. Karena itu saudara-saudara, orang mengatakan, kamu pengennya jadi orang yang bagaimana? Ya, orang kaya kah? Mau jadi miliuner kah? Apa mau jadi orang yang pas? Yang mana yang pilih? Ya? Orang yang pas. Pas butuh uang ada yang kasih. Pas pengen pergi jalan-jalan ke Israel, ada yang ngajak. Pas pengen mobil, ada yang kasih. Oh, pokoknya yang penting pas. Kayak Pertami. Pasti pas. Karena itulah saudara-saudara, damai sejahtera Allah memang bukan buatan manusia. Itu melampaui akal pikiran kita karena memang bukan hasil usaha kita, tapi anugerah Allah, hadiah dari Allah. Ada waktu-waktunya Dia akan memberikan damai sejahtera itu. Maka saudara-saudara, ketika kita hidup dalam pimpinan penyertaan Allah, bukan berarti kita sama sekali bebas dari masalah. Masalah itu selalu ada, tapi juga selalu ada jalan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Dia memberikan kepada kita pengharapan dan pertolongan yang tak akan pernah henti, dan kita boleh mengalami
damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Amin.